Selamat pagi anak-anak kelas 7. Pada hari ini Lose akan memberikan materi yang baru, yaitu materi yang keempat mengenai anggota keluarga, jaren. Oke. Nah, anak-anak, di bab ini kita akan mempelajari yang pertama, apa sih nama-nama anggota keluarga seperti ayah, ibu, adik, kakak nenek, seperti itu. Kemudian kita akan mulai membentuk kalimat sederhana, yaitu kalimat positif, kemudian kalimat negatif, kemudian kalimat tanya. Ya, setelah itu Lose juga akan memberikan contoh percakapan, ya. Nah, untuk pertama-tama kita akan mempelajari dulu mengenai kosakatanya. Ya. Jadi, setelah ini Lose akan bacakan kosakatanya. Silahkan kalian ikuti apa yang sudah Lose katakan. Oke, mengerti ya anak-anak? Oke anak-anak, ikuti kosakata yang akan Lose bacakan ya. Lose akan sebutkan, kemudian silahkan kalian ikuti apa yang Lose katakan. Oke? Jaren, papa, mama, 哥哥，姐姐，弟弟，妹妹，爷爷，奶奶。Oke. Nah, ini tadi dia nama-nama anggota keluarga ya, anak-anak. Lose akan bahas satu persatu. Jia ini sendiri artinya bisa berarti keluarga atau rumah ya. Kalau kata benda, jia itu rumah ya. Jaren artinya anggota keluarga atau orang-orang yang ada di dalam satu keluarga. Oke, papa artinya apa? Ayah ya. Mama, oh ya ini nadanya nada satu ya anak-anak, di PPT-nya ini Lose kurang memberi nada. Mama nada satu garis ya. Mama artinya ibu. Keke dia ini kakak laki-laki ya. Jie artinya kakak perempuan. Titi artinya adik laki-laki. Kemudian meme adik perempuan. Ye artinya kakek. Nai artinya nenek. Oke. Sampai di sini ada mau ditanyakan anak-anak mengenai anggota keluarga? Oke, kemudian Lose akan selanjutkan ya untuk kosakatanya. Oke, selanjutnya anak-anak silakan diikuti lagi ya. Wo, ni, ta, ze, na, shi, bu shi, ma, di, kou, ren, he, jiao, 什么名字? Oke. Nah, untuk artinya ya anak-anak, wo artinya apa? Saya. Ya. Ni artinya kamu. Ta artinya dia. Nah, kalian bisa lihat tuh ya, ta itu Lose berikan dua hanze ya. Ta yang pertama ya, hanze yang pertama itu dia menunjukkan dia laki-laki. Sedangkan kalau yang kedua ya, itu ta dia yang perempuan. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya ce artinya ini. Nah, itu. She artinya adalah. Bu she artinya bukan. Ya. Misalnya mau mengatakan ini adalah ibu. Ini apa? Ce adalah she. Ibu, mama. Ce she mama. Ya. Ini bukan ibu. Ini ce bukan bu she. Ibu, mama.
这不是妈妈. Ya, itu contohnya ya anak-anak. Oke. Kemudian ma ini dia adalah kata tanya. Kata tanya apakah atau kah. Ya. Kemudian selanjutnya ci berapa. Go ini adalah satuan orang dalam keluarga. Ya, nanti akan Lase jelaskan di ketika ingin menanyakan jumlah anggota keluarga. Oke. Den artinya orang. He dan. Jiao itu dipanggil. Ya. Oke, kemudian shenme artinya apa? Mingzi artinya nama. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak anak-anak? Sudah mengerti semua kan untuk arti dari kosakata? Oke. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan atau tidak ada yang kurang ada yang dimengerti, kalian bisa tanya melalui WA ya ke Lause. Oke. Selanjutnya kita akan belajar untuk membuat kalimat sederhana. Yang pertama kita akan belajar membuat kalimat positif, ya. Nah, contohnya kita ingin mengatakan ini adalah ayah. Nah, kalimat positif bagaimana sih urutan penyebutannya? Yang pertama, subjeknya dulu disebutkan. Subjek ini bisa nama orang ya. Kamu, ini, dia, itu. Ya. Atau nama orang itu bisa sebagai subjek, ya. Nah, subjeknya di sini dari kalimat ini adalah ayah. Subjeknya apa? Ini, ya. Kemudian ditambahi adalah bahasa Mandarinnya apa tadi? She, ya. Objeknya, objek ini bisa nama benda atau nama anggota keluarga yang tadi ya. Oke. Di sini objeknya adalah ayah. Ini adalah ayah. Subjeknya tadi ini apa bahasa Mandarinnya? Ce adalah she. Ayah, papa. Ce she papa. Ini adalah ayah. Oke, contoh satu lagi. Saya adalah adik perempuan, ya. Di sini subjeknya adalah saya. Wo adalah she. Adik perempuan sebagai objek, ya. Adik perempuan bahasa Mandarinnya apa? Mei mei. Wo she mei mei. Saya adalah adik perempuan. Nah, ini adalah bentuk kalimat positifnya. Oke, mengerti? Oke, sekarang kita lanjut masuk ke kalimat negatif ya. Oke, selanjutnya adalah kalimat negatif. Nah, kalimat negatif urutannya masih sama ya. Subjek disebutkan terlebih dahulu. Ya, contohnya ini bukan ayah ya. Kita ingin membuat kalimat ini bukan ayah. Ya. Ini adalah sebagai apa tadi? Subjeknya ya. Jadi disebutkan terlebih dahulu. Ini bahasa Mandarinnya apa? Ce. Kemudian bukan bahasa Mandarinnya apa? Bu shi. Kemudian objeknya di sini adalah ayah. Ayah bahasa Mandarinnya apa? Papa. Jadi kalau kita ingin mengatakan kalimat ini bukan ayah, ce bu shi papa. Oke. Contoh satu lagi nih. Saya bukan adik perempuan. Saya bahasa Mandarinnya apa? Wo bukan bu shi. Adik perempuan mei mei. Wo bu shi mei mei. Saya bukan adik perempuan. Nah, ini bentuk kalimat negatif ya. Oke, tadi kita sudah belajar kalimat positif dan negatif. Sudah mudeng anak-anak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi Lause melalui WA ya. Oke. Selanjutnya kalau kita ingin membuat kalimat tanya ya. Nah, contohnya kita ingin mengatakan apakah ini adalah ayah ya. Misalnya kita ingin mengatakan apakah ini adalah ayah. Nah, bagaimana dalam bahasa Mandarinnya? Nah, anak-anak untuk kalimat tanya apakah ya. Kalimat tanya apakah bahasa Mandarinnya apa? Ma. Ya. Ma ini selalu diletakkan di akhir kalimat ya. Jadi biar kalian tidak bingung, bisa lihat nih di kotak biru itu ya.
Yang pertama subjek disebutkan dulu. Ya. Subjeknya dulu. Kemudian bisa menggunakan se ataupun se tergantung kalimatnya. Ini kan di sini apakah ini adalah ayah ya? Adalah berarti pakai se ya. Kemudian objeknya apa? Baru kalimat tanyanya ma ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia misalnya tadi ini ya, apakah ini adalah ayah? Berarti yang disebutkan adalah ini dulu. Kemudian adalah, kemudian ayah, baru apakah ya. Ini adalah ayah apakah. Jadi apakahnya yang di depan ini tinggal ditaruh di paling belakang. Ya. Oke, ini apa bahasa Mandarinnya? Ce adalah se. Ayah, papa. Kemudian apakah ma? Apakah ini adalah ayah? Ce se papa ma. Ya. Sampai sini jelas enggak? Masih bingung? Oke, langsung kasih contoh satu lagi ya. Misalnya kita ingin mengatakan apakah kamu adalah adik perempuan? Apakah kamu adalah adik perempuan? Nah, tadi diingat-ingat lagi ya. Apakah ma itu selalu diletakkan di akhir kalimat. Jadi kalimat tanyanya itu di paling belakang. Jadi kita katakan dulu kamu adalah adik perempuan baru apakah ya. Kamu apa bahasa Mandarinnya? Ni adalah se. Adik perempuan mei mei. Apakah ma? Ni se mei mei ma. Apakah kamu adalah adik perempuan? Oke. Sampai sini jelas anak-anak? Mudeng enggak? Ya, jadi kata apakahnya aja ini yang ditaruh di belakang ya. Jadi kalimat misalnya ini adalah ayah atau sebutkan dulu baru apakah taruh di belakang. Ya. Oke, kalau masih belum jelas atau bingung bisa bertanya ke Lausa melalui WA ya anak-anak. Nanti Lausa akan bantu jelaskan kembali. Oke. Selanjutnya kalau kita ingin membuat kalimat tanya ya. Nah, contohnya kita ingin mengatakan apakah ini adalah ayah ya. Misalnya kita ingin mengatakan apakah ini adalah ayah. Nah, bagaimana dalam bahasa Mandarinnya? Nah, anak-anak untuk kalimat tanya apakah ya. Kalimat tanya apakah bahasa Mandarinnya apa? Ma. Ya. Ma ini selalu diletakkan di akhir kalimat ya. Jadi biar kalian tidak bingung, bisa lihat nih di kotak biru itu ya. Yang pertama subjek disebutkan dulu. Ya. Subjeknya dulu. Kemudian bisa menggunakan se ataupun se tergantung kalimatnya. Ini kan di sini apakah ini adalah ayah ya? Adalah berarti pakai se ya. Kemudian objeknya apa? Baru kalimat tanyanya ma ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia misalnya tadi ini ya, apakah ini adalah ayah? Berarti yang disebutkan adalah ini dulu. Kemudian adalah, kemudian ayah, baru apakah ya. Ini adalah ayah apakah. Jadi apakahnya yang di depan ini tinggal ditaruh di paling belakang. Ya. Oke, ini apa bahasa Mandarinnya? Ce adalah se. Ayah, papa. Kemudian apakah ma? Apakah ini adalah ayah? Ce se papa ma. Ya. Sampai sini jelas enggak? Masih bingung? Oke, langsung kasih contoh satu lagi ya. Misalnya kita ingin mengatakan apakah kamu adalah adik perempuan? Apakah kamu adalah adik perempuan? Nah, tadi diingat-ingat lagi ya. Apakah ma itu selalu diletakkan di akhir kalimat. Jadi kalimat tanyanya itu di paling belakang. Jadi kita katakan dulu kamu adalah adik perempuan baru apakah ya. Kamu apa bahasa Mandarinnya? Ni adalah se. Adik perempuan mei mei. Apakah ma? Ni se mei mei ma. Apakah kamu adalah adik perempuan?
Oke. Sampai sini jelas anak-anak? Mudeng enggak? Ya, jadi kata apakahnya aja ini yang ditaruh di belakang, ya. Jadi kalimat misalnya ini adalah ayah atau sebutkan dulu, baru apakah taruh di belakang. Ya. Oke, kalau masih belum jelas atau bingung bisa bertanya ke Lausa melalui WA ya anak-anak. Nanti Lausa akan bantu jelaskan kembali. Selanjutnya, cara menanyakan jumlah anggota keluarga. Misalnya kita ingin menanyakan keluargamu ada berapa orang? Keluargamu ada berapa orang? Ya, bagaimana cara menanyakannya? Nih. Ni jia you ji kou ren? Ni jia you ji kou ren? Ya, menjawabnya keluargaku ada misalnya 5 orang. Ya. Keluargaku ada 5 orang. Kemudian disebutkan saja siapa saja. Ya, keluargaku wo jia you ada. Kemudian disebutkan 5 apa bahasa Mandarinnya? Wu. Ya, kemudian harus ada satuannya. Nah, satuannya di sini adalah go. Go itu adalah satuan anggota keluarga ya. Wu go, kemudian orang ren. 我家有5口人. Keluargaku ada 5 orang. Sebutkan saja papa, mama, 哥哥, 姐姐, 和我. Keluargaku ada 5 orang. Jadi siapa aja? Ayah, papa, mama, ibu, 哥哥 kakak laki-laki, 姐姐 kakak perempuan, 和我 dan ya, betul ya, ada 5 ya. Ayah, ibu, kakak laki-laki, kakak perempuan, dan saya ada 5 orang. Itu contohnya ya anak-anak. Oke, biar kalian tidak bingung, setelah ini Lausa akan tunjukkan contoh percakapan ya. Oke, sekarang kita simak percakapannya dulu ya. Oke, ini adalah contoh percakapannya ya anak-anak. Oke, Lausa akan bacakan, silahkan kalian ikuti dulu ya. Lausa akan bacakan percakapannya per kalimat, silahkan kalian ikuti ya. Ni hao, silahkan diikuti. Ni hao, ni jiao shenme mingzi? Oke, 我叫安娜，你呢？我叫 Mary。你家有几口人？我家有5口人。爸爸、妈妈、2个弟弟和我。Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu ya artinya. Ni hao artinya apa? Halo. Ya. Halo. Kemudian dijawab ni hao, ni jiao shenme mingzi? Halo, siapa namamu? Kemudian A menjawab, 我叫 Ana, nama saya atau aku dipanggil Ana. Ni ne, kamu. Nah, Lausa kasih highlight warna kuning ini ne ya. Nah, itu adalah kalimat untuk menanyakan kembali pertanyaan yang sama. Jadi kalau ngomongnya maksudnya ni ne, kalau kamu ya menanyakan namamu siapa juga. Kemudian dijawab sama yang B, 我叫 Mary, aku dipanggil Mary. Kemudian ni jia you ji kou ren? Keluargamu ada berapa orang? Nah, sorry anak-anak, ini Lausa kasih ada kelebihan satu hansel ya, ke kou ke ren, ke-nya itu dihapus saja ya, tidak dianggap salah itu ya. Ni jia you ji kou ren, tidak pakai ke. Ya, tolong untuk kalau kalian mencatat percakapan ini tolong direvisi, ke-nya itu udah usah ya. Yang bentuk kayak hanselnya angka panah ke atas itu loh. Ya, diganti, dihapus saja. Kemudian jawabnya, 我家有5口人, keluargaku ada 5 orang. Papa, ayah, mama, ibu, 2个弟弟, 2 orang adik laki-laki,
he, wo, dan saya. Nah, lause itu kok tadi ada satuannya go ya. Keluargaku ada 5 orang, wugoren. Tapi kalau yang ini 2 orang adik laki-laki kok pakai ke ya. Ke di sini adalah sebagai satuan orang ya. Jadi kalau hanya menyebutkan jumlah anggota keluarga pakainya go. Tapi kalau menyebutkan 2 orang adik laki-laki itu pakainya ke ya satuannya. Oke, untuk satuan ini nanti akan kita pelajari di semester yang kedua. Ya, biar kalian nanti lebih jelas lagi. Oke. Sampai di sini ada mau ditanyakan anak-anak atau sudah jelas? Kalau sudah jelas materi untuk anggota keluarga sampai di sini ya. Kalau masih ada yang belum dimengerti atau ingin ditanyakan, silakan bertanya ke Lause melalui WA. Ya. Jika sudah jelas, silakan kalian mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Oke, anak-anak sudah mengerti semua belum? Kalau masih ada yang mau ditanyakan, bisa tanya ke Lause melalui WA ya. Silakan kalian hafalkan kosakatanya dan dimengerti materi yang tadi sudah Lause jelaskan ya. Silakan mengerjakan tugas yang Lause berikan ya hari ini. Oke, kalau ada pertanyaan bisa menghubungi Lause. Terima kasih. 再见，谢谢。